Apa sih sebenarnya kesalahan-kesalahan pemain-pemain SEO yang sering terjadi, terutama untuk teman-teman pemula? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar 5 kesalahan SEO untuk pemula. Seperti apa videonya, tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya teman-teman sekalian ya, ini penting sekali karena kita pembahasan SEO ini emang harus upgrade ya teman-teman sekalian. Teman-teman harus betul-betul paham bahwasanya SEO ini adalah emang murni teknis dan harus penuh dengan strategi gitu kan. Dan dia tidak seperti dulu yaitu menang-menangan kata kunci selesai. Tidak, SEO goalsnya tidak sekedar menang-menangan kata kunci teman-teman sekalian, tapi kita bisa memenuhi yaitu lalu lintas traffic yang bagus, pembaca senang dengan konten yang kita bangun, personal branding kita naik, jualan kita bagus, permintaannya juga bagus, maka closingannya juga akan bagus. Itulah sebenarnya alasan saya bermain SEO. Tentu ujung tombaknya adalah bagaimana nanti penjualan kita juga akan bagus ya. Oke, kita akan bedah teman-teman sekalian. Kesalahan pertama yang sering dilakukan oleh pemain-pemain SEO pemula adalah tidak melakukan riset dengan tepat dan benar. Maksudnya gimana Mas Didik? Banyak sekali itu, saya heran dengan orang-orang ngupload di Facebook, ngupload di Instagram tentang kata kunci. Kata kuncinya adalah jasa servis AC isu. Apa? Itu kata kunci apa teman-teman? Salah, jasa servis AC isu. Jasa servis AC, kecamatan, Medan, Marelan, murah, terkenal. Itu tidak ada teman-teman sekalian. Ya, mindsetnya ya, ini riset yang tepat adalah coba teman-teman buka Google gitu kan, ketik tuh, jika ada suggest ya maka ada kebutuhan pasarnya, jika ada kebutuhan pasarnya maka ada yang mencari, jika ada yang mencari itulah yang dioptimasi. Standarnya seperti itu. Atau teman-teman kalau nggak ada laptop coba pakai HP, ketik di Google ada nggak sih suggestnya, kalau ada berarti ada yang mencari. Prinsipnya seperti itu. Atau kalau teman-teman mau pakai tools, coba tes pakai Uber Suggest, pakai Covender, pakai Ahref ya, kalau bisa yang berbayar. Lihat ada nggak volumenya. Kalau nggak ada volumenya, nol volumenya, berarti nggak ada yang mencari. Itu prinsip kita. Kalau tidak ada yang mencari, ya nggak usah dioptimasi. Kenapa? Nggak ada permintaan pasarnya, nggak ada kebutuhan pasarnya. Maka riset yang tepat itu penting teman-teman. Saya tuh heran ya, dia nembak kata kunci jasa servis AC termurah terbaik di Indonesia, kecamatan Medan Marelan. Apa? Itu sampai 10 kata tuh kata kunci apa? Menang halaman 1 yang masih di posisi pertama. Nggak boleh begitu teman-teman sekalian. Nggak ada yang mencari. Untuk apa kita nembak kata kunci yang emang tidak ada volumenya, yang emang tidak ada yang mencari? Ini harus ditegasin teman-teman sekalian. Apalagi nembak kata kunci jasa servis AC Makassar isu. Apa nih jasa servis Makassar isu tuh apa? Emang ada customer nyari jasa servis AC Makassar isu? Nggak ada teman-teman sekalian. Maka kalau tidak ada, menang untuk apa kita memenangkan kata kunci jasa ganteng profesional terbaik di Indonesia nomor 1 isu? Juara 1 loh Mas Didik. Ya, untuk apa? Maka tracking kita gimana? Tracking kita ada nggak trafficnya? Yang kita buat tuh ada nggak trafficnya? Melahirkan traffic nggak nih website? Melahirkan penjualan nggak nih website? Dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya, riset. Oke, yang pertama. Yang kedua adalah banyaknya kata kunci yang diulang-ulang kalau bikin konten. Jasa servis AC Jakarta lah misalnya. Jasa servis AC Jakarta adalah merupakan jasa servis AC Jakarta di mana mereka yang merupakan jasa servis AC Jakarta dengan fasilitas yang bagus, jasa servis AC Jakarta. Ini apa-apaan nih? Makanya saya tegaskan membuat sebuah konten bikin ramah pembaca. Gimana caranya konten yang kita bangun bisa mendapatkan konten yang baik, konten yang bermanfaat, ada value yang kita sampaikan. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Coba teman-teman bangun channel YouTube, cuman foto jalan-jalan ya, cuman dedeng, jasa servis AC isu. Siapa yang mau nonton video kayak gitu? Tetap harus ada value-nya, harus ada nilainya, harus ada manfaat yang kita sampaikan. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Tanamkan itu teman-teman sekalian. Nah yang ketiga, tidak membuat namanya on-page SEO. On-page SEO itu seperti apa Mas Didik? Tidak duplikat konten, konten-konten yang berkualitas, tidak ngambil karya orang lain, ramah dengan pembaca, judulnya mengandung kata kunci target plus clickbait, meta deskripsinya mengandung kata kunci target, ada value yang disampaikan. Itu on-page SEO. Oke ya, itu yang kita optimasi teman-teman sekalian. Gimana caranya orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. On page SEO, on page YouTube gimana Mas Didik? On page YouTube
Gimana caranya konten yang kita bangun, ya video yang kita bangun orang bisa berlama-lama dengan video yang kita bangun. On page TikTok gimana Mas Didik? Gimana caranya orang bisa nonton video kita, bisa berlama-lama di video yang kita bangun? Salah satunya itu yang harus ditegaskan dulu teman-teman sekalian. Itu yang ketiga. Yang keempat, nggak mengerti istilah backlink yang baik. Ada jasa backlink 5 juta backlink, beli. Apa-apaan tuh? Ya sama aja meracuni. Ada jasa 1 juta backlink, beli. Nah harus ngerti nih fundamental backlink. Gimana tuh Mas Didik? Fundamental backlink teman-teman nanti ketik aja nama saya Didik Arwisa Backlink. Ya backlink nutrisi yang baik adalah nutrisi dari media nasional. Nutrisi kedua media lokal. Itu dulu tuh media nasional, media lokal. Ya kalau enggak ya media-media yang kira-kira murah atau fokus aja bikin konten dulu. Backlink ini adalah strategi terakhir teman-teman sekalian. Ya strategi terakhir yang teman-teman harus gunakan ini. Dan harus ngerti backlink itu nutrisi dari website lain memberikan kepada website kita. Rekomendasi dari website lain kepada website kita. Maka cari nutrisi dan protein yang baik untuk website kita. Biar website kita sehat. Biar website kita disegani oleh Google. Biar website kita lalu lintas trafficnya bagus. Biar website kita authority-nya juga bagus. Itu yang keempat. Sering terjadi nih teman-teman. Ya, makanya saya kalau udah sekali salah melakukan SEO, susah ini salah terus masalahnya. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, terlalu fokus di SEO Google nih. Maka SEO itu sebenarnya nggak Google aja teman-teman. Ada SEO Bing, SEO Yandex, SEO YouTube, SEO Marketplace. Maka teman-teman kalau sudah ngerti pola SEO seperti apa, TikTok bisa kita mainkan, YouTube bisa kita mainkan. Beberapa semua platform itu yang sudah ada, mesin pencari itu bisa kita mainkan sebagai SEO. Nah coba teman-teman cek lagi 5 tadi tuh riset kata kunci sudah benar atau belum, tuh banyak sekali yang salah. Nanti bisa teman-teman tonton lagi video saya ini ya, teman-teman coba perhatikan ya dan sampaikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi oleh teman-teman SEO pemula. Oke begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.